BNKP Bogor merayakan misi dan reformasi tahun 2023. Sebagaimana nas Alkitab hari ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayat 10. Kita membacakan secara responsorial. Ibu-ibu, kita membacakan ayat ganjilnya dan bapak-bapak membacakan ayat genapnya. Di bawah perikop berkat dari hikmat. Ayat 9, ibu-ibu 3 ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita masing-masing yang selalu merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sambut salam kami, Salam. Yahoo. Sungguh berbahagia kita hari ini, di mana Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk boleh merayakan misi reformasi, dan kita sudah mendengarkan sejarah singkat masuknya Injil di Pulau Nias. Kita ada sampai saat ini, itu semua semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kita boleh bergerak, kita boleh berbuat, kita boleh menyatakan apa yang merupakan keinginan kita. Kita boleh memuliakan Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh melayani Tuhan. Semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tema dari firman Tuhan hari ini, muliakan Tuhan dengan tubuh dan hartamu. Forsumbangi Yehova, Simon Botong awal berkata, muliakan Tuhan dengan tubuh dan hartamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan sebagai umat, sebagai ciptaan Allah yang berada di dalam dunia ini, tentu masing-masing kita pasti kepingin memiliki apa yang dinamakan harta. Nah, usah ada pribadi
Dilanjutkannya harata di Sokonia, 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 Kerepa, orang sobat kerepa, mengenai kerepa banyak, kerepa mana, kerepa api kalau mana ada di dalam malam pun, kerepa dah, nyoba beda, ya, ada apa dong? Mobil, mengapa saya pesawat? Mama hadir. Tapi harapan itu kembali guna-guna agama. Ini salah satu harta yang kita miliki itu dia. Kemana yang orang tua kalau ini saya pagi cina orang tua orang. Jadi sana apa rumah tidak ada dulu. Dulu siapa masuk ke dalam pulang menonton. Kamu di sini bagaimana? Jangan dicikor dia. Kalau manusia ini, punya apa begini? Artinya harta itu merupakan segala-galanya dalam kehidupan manusia. Tentu harta ini merupakan pegangan hidup, andalan hidup bagi setiap manusia di dunia ini. Hadiah saya sebenarnya tidak salah kalau kita memiliki harta. Tetapi yang salahnya kalau harta itu disalahgunakan. Lama noeno saya harap terlihat soalnya. Lalu ini mau dia saya pernah melawan. Harta kembali kembali kembali. Padahal ia tidak mengerti harta itu berasal dari mana. Tentu harta itu berasal dari Allah, tetapi manusia kadang-kadang salah menggunakannya. Nah itu ada terlihat kadang-kadang lu saya hidup dunia bermabuk, lu hidup dunia banyak bersalju, lu hidup dunia banyak melayani, lu hidup dunia banyak izaga-zaga mana dunia mabuk. Mula seorang dari suai hari kisah betul bahwa lihat Tuhan ini bantu Tuhan. Tetapi jangan menjadi fama bapa dalam kaitan kelemahan. Amin. Dia punya uang, punya banyak harta, tetapi dijadikan untuk apa? Nah, baginya uang dijadikan menjadi bahan sukacita dalam hidupnya. Di sana ia menikmati berkah atau pada keniannya menyanyi oleh tiap orang saya. Main judi, minum minuman keras, main perempuan. Bapak Zumai hura-hura. Ada persoalan dari saya. Itu harta. Harta dijadikan kebanggaannya ini sampai saya dunia pengira yang tidak mau menjaga kesehatannya. Wahai Pak Oya, namun dia orang mana yang Pak Oya tak aku.
menikmati hartanya tanpa melihat bagaimana jika kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harta berada, harta itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dinikmati. Dengan ada harta, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita? Di mana ayati sisiwa ini? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ini dia kuncinya. Ini dia intinya. Dengan harta yang ada pada kita, kita mempersembahkan kepada Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi syukur kepada Tuhan. Ito buku imane dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Artinya yang terbaik. Kalau hari ini kita memberikan persembahan persembahan, ini hasil terbaik di dalam penghasilan kita. Amin. Memberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mempersembahkan untuk nama Tuhan. Artinya dengan sukacita kita memberi, dengan syukur kita memberi, bukan dengan paksa, bukan karena pendeta, bukan karena ketua BPJ, bukan karena majelis, tetapi karena kita mengetahui bahwa berkat itu berasal dari Allah, maka kita kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Kadang-kadang Bapak Ibu itu tidak ada di sini. Kalau mau memberi persembahan kepada Tuhan, kadang-kadang tidak dipersiapkan. Agak sesi Bapak beri persembahan berbeda fase, Bapak tradisi atau malu supaya orang lain mengatakan bahwa dia sudah memberikan tangannya di dalam persembahan. Baga sesi tak tahu daerah ya ini si turun-turun belanja mulai bertanya dan ini. Lalu mulai si turun-turun belanja ya ini, padahal dia ini bisa upah di kebutuhan dari rumah dulu. Dan itu persembahan. Sehingga tidak dipersiapkan secara khusus dengan hati yang tulus, artinya asal-asalan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan di dalam kita mempersembahkan semuanya itu harus untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mempersembahkannya dengan tulus, dengan kudus di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, maka ia juga berdampak di dalam kehidupan kita. Makanya ayat yang ke-10 dikatakan, kalau kamu memberikan untuk memuliakan nama Tuhan, memberikan dengan syukur, dengan sukacita, maka ayat yang 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu. Artinya memang Tuhan tidak memaksa kita karena Allah Maha Kaya, tetapi Tuhan menguji melihat ke dalam hati kita sampai di mana juga kita mempersembahkan sesuatu
tidak akan kekurangan. Amin. Mana ia berjanji gunung-gunung ya akan diisi penuh sampai melimpah dan bencana perpadaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya tidak pernah kekurangan, tidak pernah terbatas akan kata Tuhan dalam kehidupan kita. Mana pemainnya yang beda ini ada kekurangan luar merah sudah sore. Aku menunggu tidak ada ini masuk bakal tidak mungkin ada asuhan. Kasih sekali mengenai kita solat Tuhan Yesus. Buat dia air malu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memberikannya dengan tulus, dengan ikhlas, maka kita tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah kekurangan. Tetapi mari tidak kita tetap berkecukupan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dengan tema tadi, muliakan Tuhan dengan tubuh dan harta. Harta sekarang tubuh hidup kita. Kita juga harus mempersembahkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya pembacaan sebelum khotbah tadi dikatakan di Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi artinya bahwa tubuh kita, hidup kita juga harus tetap kita jaga di dalam kekudusan, di dalam kesucian, dan itulah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tidak percaya bahwa kita yang hadir di hadapan Tuhan saat ini sudah memiliki komitmen dan kita memuliakan nama Tuhan. Apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kesehatan ini, harta, hati, hidup, karunia dan apapun itu harta kita. Dan marilah kita mempersembahkannya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, di saat kita memperingati hari misi dan reformasi, biarlah kita terus diubahkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun yang kita perbuat, yang kita berikan, yang kita lakukan untuk Tuhan, dan itu semua benar-benar berada dalam posisi tulus, kudus, dan penuh syukur di hadapan. Artinya di sini Tuhan sudah memberikan tubuh bagi kita. Mari kita jaga. Tuhan sudah memberikan harta di dalam kehidupan kita. Mari kita kelola dengan baik. Jangan dengan harta kita semakin jauh dari Tuhan. Dengan tubuh yang diberikan Tuhan bagi kita, mari kita rawat. Mari kita persembahkan
bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan masih ada. Seandainya di antara kita perlu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari kita memberikan yang terbaik. Apa harta yang ada di dalam diri kita yang dititipkan Tuhan, mari kita bersyukur kepada-Nya. Mari kita memberikan waktu tubuh hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga apa janji Tuhan dalam kehidupan kita mengalir ke dalam diri kita, dan kita akan menerimanya, sehingga hidup kita berkat Tuhan juga dalam hidup kita berlimpah-limpah di dalam. Untuk itu, dengan hati yang tulus, ikhlas, marilah kita mempersembahkan harta kita, tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada kita, tetapi dengan demikian bertambah berkat Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita juga menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan.